Ya Tuhan, biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kami, menjadi keyakinan kami di dalam kami menjalani kehidupan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan juga di dalam menghadapi berbagai godaan di dalam dunia ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya kebenaran firman-Mu itu yang boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi penuntun bagi setiap kami di dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin sesuai dengan kehendak-Mu, makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon supaya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohonkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa kembali datang bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, ataupun bagi jemaat yang mengikutinya secara online, kita bersyukur kita bisa kembali beribadah. Dan kita juga bersyukur karena kita masih di dalam suasana Dirgahayu NKRI ke-80 yang minggu lalu telah kita rayakan persis 80 tahun Tuhan menyertai kehidupan bangsa dan negara kita. Kita sudah dimerdekakan dari penjajah ya. Dan dengan kemenangan dari penjajah itu, negara kita maka dapat melakukan pembangunannya ya. Baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara mental. Ya, kalau pembangunan secara fisik kita melihat bagaimana di negara kita pembangunan terjadi di sana sini ya, pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan berbagai hal. Lalu pembangunan mental ya, kita melihat bahwa upaya pendidikan supaya lebih maju itu masih terus dilakukan gitu ya, supaya kehidupan bangsa dan negara ini bisa memiliki mental yang baik ya. Tetapi sayangnya ya, hal itu belum terjadi secara merata, belum terjadi sepenuhnya ya. Kita melihat masih banyak daerah-daerah yang masih belum bisa dijangkau. Itu untuk perkara pembangunan fisik, ternyata masih banyak hal yang masih harus diupayakan. Bagaimana dengan pembangunan mental di negara kita? Ya, ini menjadi PR yang buat saya jauh lebih besar ya. Kita melihat bagaimana kehidupan di negara kita di dalam beberapa hari belakangan ini dengan berbagai kasus yang terjadi, yang diungkap, ada tokoh-tokoh pemerintah yang ditangkap ya. Itu menunjukkan bahwa pembangunan mental ini belum sepenuhnya terjadi di negara kita. Demikian juga dengan halnya kehidupan rakyat ya, yang kita melihat masih banyak rakyat yang hidup di dalam keterbelakangan ya, yang cara berpikirnya masih belum maju. Nah, ini menjadi satu PR besar bagi negara kita. Di satu sisi kita sudah dimerdekakan, kita sudah bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan, tetapi di sisi lain masih banyak PR besar yang harus kita lakukan. Nah, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus sudah menebus kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sudah memberikan kepada kita kuasa kemenangan. Makanya tadi kita menyanyikan lagu itu ya, kita bisa lebih dari pemenang itu ya. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan yang menyertai kita. Nah, di sepanjang bulan ini kita telah merenungkan bagaimana Tuhan telah memberikan makna hidup dan tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Dan makna serta tujuan hidup yang Tuhan berikan itu bernilai kekal. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan ya. Bahkan kita menjadi umat pemenang. Itu status yang luar biasa ya. Kemudian Tuhan juga telah memberikan pemulihan dan kemenangan dari luka hati kita, luka batin kita. Saudara, berbicara tentang luka batin itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan, sangat sulit untuk disembuhkan. Kecuali Tuhan yang campur tangan untuk memulihkan kita. Lalu Tuhan juga telah memberikan kepada kita kemenangan dari segala kekecewaan. Dia menjadi sumber pengharapan kita. Sehingga di dalam Dia
kita memiliki pengharapan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tidak apatis terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, tentu saja hidup di dalam kemenangan tersebut merupakan proses yang terus kita jalani. Bukan berarti setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah minggu lalu supaya menang dari sikap apatis, lalu Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang yang hidupnya tidak apatis lagi, gitu ya. Ini masih menjadi PR terus di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ya, jadi hal ini harus kita sadari bahwa kita masih di dalam proses untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kelak kita menjadi orang yang sempurna. Ya, nggak ada lagi PR-PR di dalam kita harus membangun kehidupan kita. Kita disempurnakan oleh Tuhan ketika kita kelak berjumpa dengan Dia. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan kemenangan kepada kita atas godaan kenikmatan dunia. Nah, ini juga menjadi satu PR besar bagi setiap kita orang percaya, ya, dan kita tentu masih mengalami jatuh bangun di dalam pergumulan ini. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Nah, dari bacaan ini kita akan bersama-sama belajar 3 hal. Yang pertama, pilihlah pilihan yang benar. Ya. Bagaimana kita bisa menang atas godaan kenikmatan dunia? Pertama, kita harus menentukan pilihan yang benar. Ya. Yang kedua, waspadailah jebakan kenikmatan dunia yang bisa menjebak hidup kita. Lalu yang terakhir nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita menang atas godaan kenikmatan dunia dengan kita memakai pedang yang sudah Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan. Ya. Yang pertama, mari bersama-sama kita belajar melihat bagaimana kita harus memilih pilihan yang benar. Ya. Bapak Ibu kalau melihat slide ini, kita diperhadapkan pada pilihan, mau ke kiri atau ke kanan, mau yang hitam atau yang putih. Ya, kita harus menentukan pilihan. Ya. Saat ini kita sedang hidup di dalam dunia yang menawarkan berbagai macam pilihan. Ya. Untuk pilihan-pilihan yang jelas, hasil akhirnya yang kita tahu nanti akhirnya akan seperti apa, konsekuensinya akan seperti apa, mudah bagi kita untuk menentukan pilihan. Ya. Misalnya ketika Bapak Ibu mau membeli barang untuk usaha yang dijalankan, ya. Bapak Ibu kalau membeli dari supplier A, katakanlah harganya 5.000. Lalu kalau dari supplier B harganya 4.850 gitu ya. Dan sekali beli jumlahnya banyak. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Tentu yang lebih murah supaya waktu dijual lagi kita bisa dapat keuntungan yang lebih, ya kan? Nah, kalau untuk hasil akhir yang kita sudah tahu akan seperti apa, mudah bagi kita untuk menentukan pilihan. Tetapi ada kalanya pilihan-pilihan itu tidak sejelas hitam dan putih, ya. Maka sering kita menyebutnya ada area abu-abu di mana kita bergumul untuk menentukan sebuah pilihan mana yang benar. Ya. Tidak jarang juga kita melihat bahwa di dalam kita mau memilih sesuatu, kita masih nggak tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Ya, kalau kita melihat gambar di slide ini ada 2 orang yang berusaha melihat ujung jalan yang mereka mau pilih itu tujuannya kemana, berakhir di mana. Ya, saya cuma mikir kenapa mereka nggak pakai Google Map, ya mungkin nggak ada sinyal di situ. Ya. Jadi mereka berusaha meneropong, mereka berusaha melihat jalan ini ujungnya akan berakhir di mana. Supaya mereka bisa menentukan pilihan jalan mana yang harus mereka pilih. Ya, maka memang seringkali kita dibuat bingung di dalam menentukan pilihan yang tepat.
Tetapi Bapak Ibu, untuk menghadapi godaan kenikmatan dunia, Rasul Yohanes di dalam suratnya telah memberikan pilihan yang sangat jelas. Pilihannya benar-benar hitam atau putih. Bapak Ibu gak bisa memilih yang abu-abu, gak bisa. Pilihannya benar-benar jelas antara hitam dan putih, ke kiri atau ke kanan. Ya. Kedua pilihan ini tidak bisa dijembatani, tidak bisa dibikin jalan tengahnya, gak bisa. Benar-benar kita harus memilih. Dan pilihan ini benar-benar menuju ke arah yang berlawanan, yang artinya pilihan ini tidak akan pernah mencapai titik temu. Nah, Yohanes dengan tegas di dalam suratnya mengatakan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lalu perhatikan, jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Yohanes dengan tegas memperingatkan jemaat untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ia memperhadapkan jemaat kepada pilihan, ya. Kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam hatimu. Jadi mau pilih mana? Mau mengasihi dunia atau mengasihi Bapa? Ya, saudara nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Ya, saudara harus pilih salah satu. Nah, di dalam slide ini kita akan melihat dengan lebih jelas, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Lalu dikatakan semua yang berasal di dalam dunia tidak berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Lalu bagian yang paling terakhir di ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dalam artian orang yang mengasihi Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara perhatikan bagian akhir ini, ya. Sedang lenyap. Kalimat ini memberikan kepada kita satu hasil akhir yang jelas. Ya. Kalau kita mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka hasil akhirnya adalah kebinasaan. Sedang lenyap berarti ini sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara jangan berpikir bahwa langsung mati seketika gitu ya. No, kita sedang dying di dalam satu keadaan menuju pada kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih untuk mengasihi Bapa, maka kita akan menjadi pelaku firman, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kehidupan yang kekal. Saudara, hasil akhir dari pilihan yang ada ini tidak seperti orang yang pakai teropong tadi mau melihat ujung jalan. Yohanes sudah memberikan konsekuensi hasil akhir yang sudah sangat jelas sekali. Apakah kita mau memilih mengasihi dunia atau kita mau memilih mengasihi Bapa? Ya. Saudara mau pilih yang mana? Dan ingat, kita tidak akan pernah bisa memilih keduanya. Kita nggak bisa add on, ya. Kita nggak bisa, saya mau memilih paket mengasihi Bapa. Lalu kita mau add on. Ya masih bisa nipu-nipu dikit bolehlah add on masuk ke situ. Kita masih mau add on apa lagi? Ya kita masih mau add on korupsi-korupsi dikit nggak apa-apa lah, nilep-nilep kecil-kecil nggak apa-apa lah gitu. Kita add on ke situ. Nggak bisa Bapak Ibu, ya. Paket-paket ini tidak bisa di add on, tidak bisa dikutak-katik. Ini adalah paket yang fix, tidak bisa diapa-apain. Ya. Maka kalau kita mau mengasihi Bapa, konsekuensinya kita harus tidak mengasihi dunia, membenci dunia. Ya. Jadi tidak bisa digabungkan. Paketnya sudah paten, nggak bisa ditukar-tukar isinya, nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa milih, oh saya mau hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa, tetapi di sisi lain kita masih menikmati dosa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita masih menikmati dosa, pertanyaannya, kasih kepada Bapa itu di mana? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa? Maka ini menjadi satu pilihan yang sudah sangat jelas. Nah, untuk kita lebih jelas lagi, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes mengenai dunia. Kata dunia ini menggunakan kata kosmos, ya, bukan kosmos magic jar ya atau
rice cooker, ya itu kosmos ya. Nah, arti kata kosmos ini adalah sebenarnya alam semesta yang diciptakan Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Nah, ini kosmos, dunia dengan segala isinya ini kosmos. Tetapi kosmos juga bisa berarti yaitu kehidupan umat manusia yang untuk sementara waktu ini dikontrol oleh kejahatan yang melawan Tuhan. Ya. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa kita sedang hidup di dalam dunia dengan segala filsafatnya, dengan segala paham-pahamnya yang melawan Tuhan. Ya. Saudara, kita melihat bahwa di sini kata kosmos, kata dunia ini adalah sebuah kata yang dipakai sebenarnya oleh Yohanes beberapa kali. Di dalam Injil Yohanes, saudara perhatikan ya, ada Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada surat Yohanes, beda, jangan kecampur-campur. Surat Yohanes itu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Ya udah gitu kitab Wahyu gitu kan. Nah, ini berbeda antara Injil Yohanes sama surat Yohanes, ya. Nah, di dalam Injil Yohanes pernah menuliskan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kasih Allah akan dunia ini. Loh, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini dong sehingga mengutus putranya yang tunggal gitu kan. Nah, sekarang kok di sini kita disuruh jangan mengasihi dunia. Bagaimana titik temunya? Ya, apakah ini adalah bagian firman Tuhan yang kontradiksi, yang saling berlawanan satu dengan yang lain? Nah, untuk kita lebih jelas akan makna mengenai dunia ini, kita harus melihat konteks dari Injil Yohanes maupun surat Yohanes ini. Di dalam Injilnya, Yohanes sedang mencatat tentang pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, ya, yang mau menunjukkan kepada Nikodemus bagaimana Yesus itu adalah anak Allah yang merupakan perwujudan dari kasih Allah kepada manusia berdosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus dan sedang menyatakan dirinya ini sebagai Sang Mesias itu yang akan menebus dosa umat manusia. Yang ketika orang percaya kepadanya, maka orang tidak binasa. Nah, sedangkan di surat Yohanes ini ditujukan secara spesifik kepada jemaat. Diduga jemaat itu adalah jemaat di Efesus. Ditujukan kepada orang percaya. Saudara, di Efesus itu ada satu gereja yang sekarang sudah tinggal puing-puing, tinggal reruntuhan. Dan gereja itu dikasih nama gereja Santo Yohanes. Karena diyakini bahwa Yohanes itu akhirnya tinggal di Efesus gitu ya. Nah, kalau kita lihat surat Yohanes ini diberikan kepada sebuah jemaat yang konteksnya mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Sudah hidup di dalam terang Kristus. Itu sebabnya Yohanes memberikan perintah kepada mereka. Ya, kalau kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita di dalam Dia. Konteksnya ini adalah orang yang sudah percaya. Nah, orang yang sudah dipercaya ini dipanggil atau diberikan perintah oleh Yohanes untuk tidak mengasihi dunia yang berdosa. Artinya tidak mengasihi apa yang ada di dalam dunia yang melawan Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengalami kasih Allah, orang yang sudah menikmati kasih Allah yang begitu luar biasa dan hidupnya itu mengasihi Tuhan, yang seharusnya merasa jijik dengan dosa, yang seharusnya meninggalkan kehidupan lamanya, bagaimana mungkin orang yang demikian masih mau menikmati kubangan dosa itu? Ya. Jadi secara logika itu enggak nyambung. Ya. Itu sebabnya Yohanes mengatakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Tetapi masalahnya adalah realitanya kan tidak semudah itu. Ya. Ada kalanya kita masih bisa terjebak di dalam godaan-godaan dunia dan kita masih bisa jatuh ke dalam godaan kenikmatan dunia, bukan? Maka hal yang kedua yang saya mau ajak kita renungkan adalah waspadailah jebakan kenikmatan dunia. Tadi yang pertama, pilih pilihan yang benar.
Ya, Yohanes sudah kasih jelas tuh pilihannya. Dari ayat 15 sampai ayat 17, 15, 16, 17 itu selalu dikontraskan antara kasih kepada Bapa dan kasih kepada dunia. Ya, kasih kepada dunia ini bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Kasih kepada Bapa berujung kepada ketaatan kepada Bapa dan hidup yang kekal. Sementara kasih kepada dunia berujung pada kebinasaan. Udah jelas banget pilihannya yang mana. Saudara tentu sudah tahu harus memilih yang mana. Yang kedua, waspadailah jebakan kenikmatan dunia. Saudara perhatikan gambar yang ada di depan ini, ya. Godaan dunia itu seringkali begitu menarik hati kita, gitu ya, untuk kita menikmati godaan itu. Padahal sebenarnya itu adalah satu perangkap yang sangat membahayakan. Ya. Mari kita lihat mengenai penjabaran dari Rasul Yohanes mengenai apa sih yang ada di dalam dunia yang bisa menjebak kita. Dikatakan di sini, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Keinginan daging berbicara mengenai keinginan apapun yang berdosa di dalam diri manusia yang membawa manusia akhirnya hidup melawan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Misalnya pergaulan bebas, hubungan seksual secara bebas, itu adalah kenikmatan dunia yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Karena Tuhan sudah jelas memberikan seksual kepada manusia supaya itu bisa dinikmati, bukan tidak boleh dinikmati, itu dinikmati di dalam apa? Pernikahan yang kudus. Maka yang namanya perzinahan, selingkuh, itu adalah hal yang Tuhan gak mau. Itu adalah keinginan-keinginan daging yang membuat kita akhirnya melawan Tuhan. Lalu contoh lain, misalnya keinginan daging itu berbicara tentang nafsu makan yang tidak terkontrol. Saudara, saya kalau ditanya, kamu hobi apa? Yang pasti saya bukan hobi masak, saya hobi makan, gitu ya. Talentamu apa? Bukan talenta masak, talenta makan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nggak salah sih kita makan makanan enak, itu kita nggak salah, gitu loh. Siapa sih mau diantara kita yang makan makanan yang nggak enak gitu kan? Nggak mau, gitu ya. Kita pasti mau makan makanan yang enak, gitu kan. Tetapi masalahnya adalah ketika nafsu makan itu menjadi tidak terkontrol dan itu menjadi kerakusan, nah ini yang menjadi keinginan daging yang Tuhan tidak suka. Peristiwa ini pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka bosan dengan mana, mereka minta daging sama Tuhan. Tuhan kasih burung puyuh. Lalu mereka begitu kalapnya mereka kumpulin itu burung puyuh sampai sedemikian banyaknya mereka makan kalau istilah saya makan dengan brutalnya gitu ya. Makan itu sampai sampai lupa siapa yang kasih makan sebenarnya akhirnya. Saudara, ini yang Tuhan gak mau sehingga di bagian itu dikatakan bahwa akhirnya Tuhan murka kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita makan lalu nafsu makan itu menjadi tidak terkontrol, kita menjadi orang yang rakus, yang makan segala sesuatu dengan begitu ambisiusnya, gak peduli dengan kesehatan kita. Nah ini berbahaya, saudara. Ini keinginan daging gitu ya. Nah, lalu berbicara tentang keinginan mata. Kita seringkali dengar istilah dari mata turun ke hati. Pernah ngalamin dulu waktu pacaran mungkin lirik sana, ih dia cantik, ih dia ganteng gitu ya. Lama-lama ya yang dilihat itu turun ke hati, suka gitu ya. Terus kenalan, lalu pacaran, menikah gitu kan. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang hal ini sebenarnya berbicara ya bukan hal yang seperti tadi aja. Tetapi maksudnya berbicara tentang menginginkan hal-hal yang berdosa ketika kita melihat sesuatu. Ya. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan di Matius 5 ayat 28 dikatakan demikian. Setiap orang yang memandang perempuan, maksudnya perempuan yang sudah memiliki suami gitu ya, atau orang ini sudah memiliki istri gitu kan. Lalu dia memandang perempuan hingga menginginkannya, dia sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Jadi perzinahan itu bukan baru terjadi ketika dua orang ini pergi bareng gitu. Ya, enggak. Tapi ketika baru melihat lalu menginginkan, nah itu sudah terjadi perzinahan. Dosa sudah terjadi di situ. Ya. Lalu berbicara tentang keangkuhan hidup. Ya, di dalam pengertian aslinya ini menggunakan kata yang maknanya adalah kepemilikan materi.
nggak ada salahnya kita memiliki materi di dalam kehidupan kita dan itu perlu, bukan? Kalau enggak bagaimana kita bisa membayar ini dan itu? Yaitu menjadi satu kebutuhan yang real, kita memiliki uang di dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus memiliki tabungan, kita harus merencanakan keuangan kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Saudara nggak salah, kita memiliki uang, kita memiliki materi, mungkin bukan cuma uang, mungkin saudara punya tanah, saudara punya rumah yang bisa diinvest, nggak salah saudara. Tetapi yang dimaksud di sini keangkuhan hidup adalah ketika memiliki materi, ketika kita memiliki materi itu, lalu kita menjadi overconfidence dengan apa yang kita miliki, lalu itu membuat kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita lebih bersandar kepada materi itu. Atau ketika kita nggak hanya materi, ketika kita memiliki jabatan, kekuasaan, kita merasa bahwa kita memiliki pengaruh, maka ketika saat itu kita nggak lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi kita menggunakan kekuasaan kita, jabatan kita untuk memperdaya orang lain. Nah disitulah kita menjadi orang-orang yang angkuh. Bahkan dengan apa yang kita miliki seringkali kita bukan hanya memperdaya orang lain, Tuhan pun bisa kita perdaya. Ini yang sangat mengerikan sekali. Ketika ada orang-orang yang berkedudukan, memiliki kedudukan di dalam strata sosialnya, lalu diminta untuk membandingkan kehidupannya dengan orang-orang dengan kaum yang lebih di bawah gitu. Lalu orang ini bisa merasa nggak seharusnya saya dibandingkan dengan orang tersebut. Ya, padahal di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang yang sama rata. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat keinginan-keinginan ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya itu adalah hal-hal yang bisa membutakan mata hati kita untuk melihat kepada Tuhan. Ya. Semua itu bisa mempengaruhi hati kita untuk kita tidak lagi melihat Tuhan, tetapi melihat kepada hal-hal tersebut. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh paduan suara gema itu lagu yang sangat indah. Lagu itu mengajak kita yang mendengarkan bahwa percayakah engkau kalau Tuhan itu ada? Gitu ya. Jadi lagu itu mau mengatakan bahwa ketika burung terbang, ketika kita melihat segala sesuatu, yuk arahkan mata kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana godaan dunia yang didalangi oleh iblis itu bekerja. Supaya kita bisa mewaspadai akan godaan iblis ini atau godaan kenikmatan dunia. Saya mau mengajak kita melihat kisah dari Kejadian. Di situ dikatakan, ini Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam pada waktu itu karena Hawanya belum ada ya waktu itu ya. Dikatakan demikian, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ya. Di dalam kisah manusia di Taman Eden ini perintah Tuhan ini jelas banget. Buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Perintahnya udah jelas. Konsekuensinya juga sudah sangat jelas. Hasil akhirnya sudah sangat jelas. Pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Mati di situ tidak berarti bahwa mati yang langsung mati di tempat gitu ya. Langsung tidak bernyawa, bukan. Mati di sini adalah satu kematian yang berangsur-angsur akan mereka hadapi karena mereka telah melawan Tuhan. Kematian itu adalah kematian menuju kematian yang kekal. Itulah yang akan dituju oleh orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus. Satu kematian untuk selama-lamanya, yaitu maut. Perintah Tuhan sudah jelas, konsekuensinya sudah jelas. Kalau melawan dari perintah itu maka akan mati. Tetapi apa yang iblis lakukan? Saudara, ini licik sekali ya iblis ini. Namanya juga bapa dari segala pendusta. Iblis mengatakan, Allah mengetahui ya. Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat itu, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, hati-hati ya. Ini jebakan yang sangat membahayakan. Iblis bilang, Allah tahu loh kalau kamu makan, matamu akan kebuka. Kamu akan jadi seperti Allah.
ini menggoncang pendirian manusia. Padahal manusia sudah diciptakan seperti Allah. Ya. Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Ya kan? Cuman ingat, manusia itu statusnya ciptaan, bukan pencipta ya. Manusia itu diciptakan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika iblis mengatakan, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan, di sini ada keinginan mata, di sini ada keinginan daging, di sini ada keangkuhan yang iblis tawarkan. Tawaran ini membuat manusia meragukan Allah. Oh, berarti Allah menyembunyikan sesuatu dari kita ya. Berarti ini Allah mau tipu-tipu sesuatu kah kepada kita? Manusia menjadi ragu, manusia menjadi bimbang terhadap Tuhan. Ya. Manusia akhirnya merasa bahwa selama ini berarti saya belum menjadi seperti Allah ya. Wah, pasti ini Allah sedang menyembunyikan sesuatu. Ya. Siapa yang gak mau menempati posisi Allah? Ya. Sebagai sang pencipta, sebagai sang penentu segala sesuatu, sebagai oknum yang paling berkuasa, siapa yang gak mau? Lalu perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Dia lihat, wow, keinginan mata. Baik untuk dimakan, keinginan daging. Menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Ya. Saudara jangan terpengaruh dengan buahnya apa ya. Saudara gak perlu mendiskusikan buahnya apakah itu buahnya apel ataupun kita gak pernah tahu buahnya apa gitu ya. Cuman dikatakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Cuman kenapa orang pasang apel yang merah? Karena apel yang merah itu begitu cantik kan, begitu menarik hati untuk dimakan. Saya nggak bisa bayangin kalau buahnya duren gitu ya, kok kurang cantik gitu ya. Tapi kalau dilewat wanginya enak gitu ya. Nah saudara, jadi kita melihat di sini bahwa perempuan itu bersama dengan suaminya yaitu Adam, akhirnya dia tergoda untuk memberikan penilaian baik kepada buah yang Tuhan sudah larang untuk makan. Ya, Tuhan sudah bilang enggak boleh makan buah itu. Tapi mereka bilang, buah ini baik ya kelihatannya ya. Buah ini menarik untuk dipandang. Buah ini menarik untuk diminati karena memberikan pengertian. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup terjadi di sini. Lalu Hawa dan Adam memutuskan untuk memakannya. Dengan kata lain, melawan firman Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya rasa malu. Hasilnya menjadi takut ketika Tuhan lewat di Taman Eden itu. Sampai Tuhan bertanya, di manakah engkau? Hasilnya adalah relasi yang menjadi rusak. Adam menyalahkan siapa? Hawa. Bukan cuma menyalahkan Hawa. Adam menyalahkan Tuhan. Adam bilang, wanita yang engkau tempatkan di sisiku ini loh. Yang bikin aku jatuh. Berarti ujung-ujungnya dia mau nyalain siapa? Bukan cuma wanitanya kan? Tetapi Tuhan yang memberikan wanita itu kepada dia. Saudara, ini loh yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan pun disalahkan. Istrinya juga disalahkan. Lalu si Hawa, dia menyalahkan itu loh si ular itu yang godain saya. Ya. Dan hasil akhirnya adalah mereka diusir dari Taman Eden. Saudara, kalau kita perhatikan Adam dan Hawa ini akhirnya mereka menghadapi godaan iblis dengan hikmat dan pengertiannya sendiri. Alih-alih berpegang pada perkataan Tuhan, ya, mereka malah meragukan perkataan Tuhan dan melawan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Godaan iblis tersebut hanya dapat dilawan dengan firman Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka hal yang ketiga, lawanlah godaan kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh iblis itu dengan pedang firman. Kalau kita perhatikan di dalam surat Yohanes ini di ayat-ayat sebelumnya, tadi saya belum ajak kita membacanya, kita akan melihat bahwa di situ ada satu perintah supaya kita itu bergaul dengan firman Tuhan. Misalnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Aku menulis kepada kamu anak-anakku sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Karena kamu mengenal Bapa. Ayat ini mengingatkan akan pengampunan dosa karena nama Yesus. Ayat ini juga mengingatkan akan pengenalan akan Bapa. Keyakinan akan pengampunan dosa serta pengenalan akan Bapa ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari firman Tuhan. Ya.
Kita bisa meyakini bahwa Tuhan mengampuni kita. Dari mana sumbernya? Dari janji Tuhan. Karena Tuhan yang mau mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Dari firman Tuhan. Ya. Dengan firman Tuhan, ketika kita baca, kita renungkan, membuat kita semakin mengenal Bapa. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dan mengenal Bapa, apa masih pantas kita hidup untuk memilih mengasihi dunia? Ya. Lalu Yohanes juga menulis, aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak mula. Kembali di sini dikatakan mengenal Dia. Untuk mengenal Dia kita membutuhkan firman Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu apa yang menjadi kehendaknya, dan itu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Lalu dikatakan, aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini dengan jelas Yohanes mengatakan bahwa kekuatan untuk mengalahkan yang jahat bersumber dari firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Maka kita dapat mengalahkan yang jahat, mengalahkan godaan kenikmatan dunia hanya dengan firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau firman Tuhan itu tidak pernah tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak akan dapat berperang untuk mengalahkan godaan dunia tadi. Saudara, bagaimana supaya firman Tuhan itu tinggal di hati kita? Ya, kita harus baca, kita harus merenungkan. Enggak sampai di situ. Kita harus melakukan. Saudara hafal seluruh isi kitab suci, tetapi saudara tidak melakukan itu sama sekali, itu tidak akan berdampak apa-apa. Itu tidak membuat firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Maka kita pun harus menjadi pelaku firman. Seperti yang tadi dikatakan, orang yang bisa menikmati kehidupan untuk selama-lamanya adalah mereka yang melakukan firman Allah. Mari kita meneladani Tuhan Yesus, ya, yang di dalam pengalaman hidupnya di dunia dia pun mengalami godaan iblis. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis tahu, oh ini lagi lapar dia. Maka godaan yang pertama yang muncul adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Saudara, salah gak sih Tuhan Yesus kalau dia sudah menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam dia makan? Salah gak sih? Dia mau buka puasa, salah gak? Enggak. Tapi itu menjadi salah ketika dia taat kepada perintahnya iblis. Itu yang menjadi problem di sini. Bahkan iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, ya, berarti seolah-olah iblis ini mau menggoyah identitasnya Tuhan Yesus gitu loh. Jika engkau anak Allah, ya Tuhan Yesus tahu lah, aku anak Allah, aku gak perlu nurut sama kamu. Ya, untuk apa aku menunjukkan identitasku? Ya Tuhan Yesus bukanlah oknum yang krisis identitas. Seperti banyak orang saat ini, ya, yang identitasnya dicari dengan hal-hal yang fana. Tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melawan godaan iblis ini dengan firman Tuhan. Ya. Kita lihat di sini kedagingan Yesus digoda oleh iblis. Keangkuhan, iblis menggoda supaya Tuhan Yesus angkuh menunjukkan bahwa dia anak Allah. Tapi Tuhan Yesus tahu dan akhirnya dia melawan dengan firman Tuhan. Lalu iblis juga memberi perintah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, coba kamu jatuhkan dirimu. Nanti kan ada malaikatnya yang menatang engkau gitu ya. Dan kali ini iblis mengutip firman Tuhan loh. Dia ambil dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ya. Tapi kembali di sini Tuhan Yesus melawan perintah iblis ini dengan apa? Dengan firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di dalam godaan yang ketiga yang iblis katakan, setelah iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, iblis mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, siapa dia? Ya, semua itu kan Tuhan yang ciptain. Hak apa dia mau memberikan kepada Tuhan Yesus? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, lagi ada firman Tuhan.
Dari Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Misi iblis adalah membuat anak Allah gagal menjalankan misinya. Ya. Sekali Yesus taat kepada apa yang iblis katakan, maka dia tidak layak untuk pergi ke atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Karena dia menjadi oknum yang taat kepada iblis. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus telah mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita dipanggil untuk meneladani Dia. Mari kita hadapi godaan kenikmatan dunia itu dengan firman Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sepanjang kita hidup mengikut Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Itu berarti kita berani dengan tegas berkata tidak terhadap berbagai godaan kenikmatan dunia. Kalau kita masih dengan sengaja menjatuhkan diri pada godaan-godaan dunia, bahkan menikmatinya, jangan-jangan kita belum pernah mengalami kasih Tuhan. Jangan-jangan kita belum pernah mengalami karya Kristus yang sempurna, yang mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Ayo segera bertobat. Mohon belas kasihan Tuhan untuk mengubahkan hati kita. Apakah kita mendapati bahwa kita masih sering gagal dan masih bisa jatuh ke dalam godaan kenikmatan dunia meskipun kita telah berjuang sedemikian rupa? Ketika kita gagal, ayo kita minta anugerah Tuhan. Mohon pengampunan Dia. Mari kita introspeksi kehidupan saat teduh kita. Kehidupan pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersandar pada kebenaran firman-Nya? Mari minta hikmat, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Supaya apa yang kita baca di dalam firman-Nya sungguh-sungguh bisa kita renungkan dan kita hidupi. Bahkan itu menjadi senjata kita untuk melawan iblis yang menggoda kita dengan segala kenikmatan dunia. Ingatlah bahwa kasih kepada Bapa menghasilkan ketaatan untuk melakukan kehendak Allah dan berujung pada kehidupan yang kekal. Sementara kasih akan dunia dengan segala isinya membuat kita hidup terus melawan Tuhan, makin jauh dari Tuhan dan berujung pada kebinasaan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan telah mengungkapkan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Maka Tuhan tolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, supaya kami senantiasa memilih yang benar, memilih hidup untuk mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Lalu kami peka terhadap setiap godaan si jahat. Kami tidak dengan sengaja menjatuhkan diri kami ke dalam pencobaan, tetapi kami benar-benar menghidupi firman Tuhan, memakai firman Tuhan untuk melawan segala godaan si jahat. Ampuni kami kalau ada kalanya kami gagal ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih sering terjatuh di dalam hal ini. Kami membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa kemenangan Kristus yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu menjadi sumber pengharapan kami untuk kami menang atas segala godaan kenikmatan dunia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.